Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pagi ini atas waktunya Bapak dan Ibu Guru telah menyempatkan waktu dalam pemaparan dalam budaya positif oleh Bapak Budi Sulistyo yaitu CGP calon guru penggerak angkatan 8 UTBK STF SD Negeri Depok. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Depok 3, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Depok 3 Kompleks 1, 2, 3 dan wali murid dari SD Depok 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memudahkan kita bisa berwajah pada hari ini, pada pagi hari ini yang cerah ini bisa bersilaturahmi untuk membantu dengan acara selanjutnya tugas dari Bapak Budi Sulistyo yaitu dalam aksi nyatanya dalam budaya positif penerapan ya dalam tugas calon guru penggerak angkatan 8. Salawat salam kita terserahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memegang kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Saya selaku pembawa akan membacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu pemaparan dari budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 dan acara terakhir untuk Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan agar untuk pemaparan hari ini bisa dibaca dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Kita awali acara yang saya hormati Bapak Budi Sulistyo yang pada hari ini adalah akan memaparkan aksi nyata sebagai calon guru penggerak di SD Depok 3. Yang saya hormati genap Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Depok 1, 2, dan 3. Yang saya hormati pula perwakilan dari orang tua siswa. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan pembelajaran di SD Depok 3 khususnya dan SD komplek pada umumnya. Salawat dan salam semoga tetap surat batin kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya,
seperti kami sama. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pemaparan aksi yang disampaikan Pak Wiji mungkin perlu diketahui oleh wali murid atau orang tua siswa bahwa kegiatan ini ketiga kalinya oleh guru SD Depok Tengah 3. Sebab alhamdulillah guru SD Depok Tengah 3 yang pertama adalah Pak Cakro, alhamdulillah sudah lulus sebagai guru penggerak. Yang kedua Bu Siti Komaria, alhamdulillah kemarin terakhir dari 1 panen raya, berarti selesai. Dan ini yang ketiga adalah Pak Wiji Sulistyo ya. Dan ada teman guru lagi di SD Depok Tengah 1 karena Depok Tengah 2 maaf belum kemarin belum bisa masuk, tapi mudah-mudahan tahun ini ya SD Depok Tengah 2 bisa masuk sehingga komplek SD Depok Tengah 3 tidak kalah dengan guru-guru di Tegal Selatan ya. Apalagi SD kita Depok Tengah 3 sudah ada 3 guru penggerak yang siap menjadi agen perubahan di dunia pendidikan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Sehingga dengan modal 3 guru penggerak ini depannya ya, mudah-mudahan SD komplek umumnya dan khususnya SD Depok Tengah 3 akan lebih maju dalam bidang pendidikan khususnya pembelajaran. Jadi kita menghilangkan pembelajaran model-model kuno, tapi sekarang adalah modelnya yang lebih inovatif, ya, lebih kreasi lagi. Anak-anak bisa berkolaborasi juga dengan orang tua siswa, juga berkolaborasi dengan guru kelas, sehingga pembelajaran ini di kurikulum Merdeka ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, sehingga tahun depan kalau saya sudah pensiun sudah bisa mengantarkan guru-guru hebat di SD Depok Tengah 3 terutama guru-guru hebat di SD Depok Tengah 3. Mudah-mudahan kedepannya ya, proses pembelajarannya lagi tidak seperti tahun-tahun yang dulu ya. Kita lebih fokus pada anak-anak ya, yang akan berkolaborasi dengan teman-teman untuk maju. Jadi anak-anak yang ya tidak kreatif ya, di rumah tidak didorong orang tua ya, di sini tidak bisa mengikuti. Makanya di zaman yang era digital ini semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu aksi nyata hari ini nanti akan kita mengarahkan bersama. Jadi kemarin ya dulu sudah Pak Cokro, terus Pak banyak, mengapa kok ada orang tua siswa? Karena ini adalah saat-saat pada cuti ya, sehingga untuk memenuhi ya harus ada forum sehingga melibatkan orang tua siswa ya, sambil mendengar kegiatan guru penggerak seperti ini. Jadi ini yang akhirnya kemarin berarti sudah pendampingan kedua ya Pak, pendampingan kedua. Nanti sampai pendampingan berapa ya Pak? 6 sampai 6 pendampingan, 7-nya panen. Ini Bu Kokom sudah panen. Nanti panen apa? Monggo minta. Panennya apa Bu? Sengaja dari saya, maaf nanti ada acara dari komisi. Saya akhiri Hinasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang
pemaparan ya tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 8 oleh Bapak Wiji Sulistyo SPP. Kepadanya kami haturkan. Kepala sekolah SD 3 yang terhormat Bapak dan Ibu serta para murid yang berbahagia. Pujian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sempurna. Bapak dan Ibu, di sini saya akan ada pemaparan yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya punya pantun petik bunga di hari Rabu. Menemani biasa Bapak Ibu guru dan wali murid yang baik hati. Mari bersama belajar budaya positif. Pergi ke alun-alun naik beca, makanya tahu aji sambil mata. Luangkan waktu meski sejenak. Silakan simak pemaparan saya. Baik, di sini ada Bapak Zal. Di sini ada apa sih pentingnya menciptakan suasana positif Anda? Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan saya adalah hal ini menjadi salah satu sangat penting bagi kita memberikan bermanfaat sekaligus menerapkan nilai dan peran kita sebagai guru. Suasana positif yang kita ciptakan seperti menerapkan 5S: senyum, sapa, santun, sopan santun pada semua guru dan siswa. Mampu mendorong terbentuk karakter baik kita dan siswa. Apabila hal ini tercipta dan menjadi suatu kebiasaan kebutuhan, maka inilah yang dinamakan budaya positif. Jadi budaya itu kebiasaan ya. Kemudian positif sebuah karakter. Ya, ketika anak berangkat sekolah, tentunya guru dan guru berdiri di depan gerbang. Kemudian anak-anak saling bersalam-salam, ya, berhubung dengan senyum, ya, ramah kepada guru dan siswa. Dan apabila juga ada kalanya siswa yang sadar diri kadang saling bersalaman kepada guru dan guru, ya, saya lihat di sini. Apabila hal ini tercipta menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan, maka ini adalah budaya positif. Dengan kita selalu memberikan sikap yang positif, maka akan membawa suasana dan karakter positif pula bagi kita dan siswa. Baik, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, yaitu memulai dari diri saya terlebih dahulu, dengan selalu berusaha berpikir positif akan setiap situasi yang dihadapi. Dengan adanya aura atau nilai positif dalam diri saya, maka dengan sendirinya akan berdampak bagi orang lain seperti rekan guru dan siswa. Saya melakukan senyum, sapaan, santun, salam kepada semua guru, menerima saran dari orang lain bersifat terbuka, menghargai orang lain, mendorong terbentuknya karakter yang baik kita siswa. Apabila hal ini tercipta menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan, maka ini dinamakan budaya positif. Jadi itu ya, kalau kita menerima dari saran dari kepala sekolah, kita harus menerima ya bersebut walaupun kita sikap kita baik dalam pembelajaran maupun kita ketika disupervisi ya kepada kepala sekolah, kemudian ada beberapa masukan kita harus menerima ya sebagai masukan yang akan terjadi. Kemudian latar belakang kita, latar belakang sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan
kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi siswa toleransi. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam intimidasi, bullying, kekerasan, pemaksaan terhadap warga sekolah khususnya siswa. Ya. Jadi gini ya, kalau misalkan lingkungan suasana yang bersih, ya kita lebih enak ya menciptakan keharmonisan. Tapi kalau lingkungan kotor kan ada yang munculnya sikap kekerasan, kadang siswa berkelahi, ya. Kemudian bahkan lagi ada yang membuli, ya. Itu bisa menciptakan suasana positif dan keharmonisan. Berarti rukun ya, tenang, nyaman, ya seperti itu. Lanjut. Faktanya kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada siswa. Mereka masih tertekan dengan budaya negatif. Siswa menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan. Mereka menaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensinya berat atau tidak menentukan. Akibatnya apa? Siswa melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya di tempat lain seperti itu, teman, guru dan lainnya. Keteraturan mereka memang tidak berasal kesadaran hati. Terdalam keteraturan tersebut bukanlah sebuah kebiasaan, akan tetapi mencari ketakutan. Jadi kalau misalkan anak-anak misalnya datang yang terlambat, anak-anak gak usah minder ya, gitu. Bilang aja, saya terlambat, apa kesalahannya? Gitu. Ada anak, oh bangunnya siap, wah guru kayak gitu, seperti itu. Kadang perasaan mereka, kadang kalau berangkat, otak saya takut nggak kali dimarahi gurunya, seperti itu. Ya. Ada anak yang apa ya, anak-anak sudah masuk di berbagai lambat, seperti itu. Bahkan guru juga selalu datang tepat waktu memberikan contoh ya pada siswa. Ya. Lanjut. Tujuan di sini yang pertama itu dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan. Yang kedua, dapat memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Jadi nilai kebajikan itu sama saja dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan jelaskan ya, pokoknya ada peraturannya. Terus yang ketiga, dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Berikutnya, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep tersebut di lingkungan sendiri. Berikutnya, dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik, murid maupun guru. Terus dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Selanjutnya dapat mengidentifikasikan peran dari sekolah guru dalam mengupayakan menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak belajar. Selanjutnya dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Berikutnya dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal kemampuan dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Selanjutnya dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas semua diri dalam 5 posisi kontrol. Nanti kita jelaskan, nanti ada posisi kontrol, nanti ada pemantau sebagai posisi sebagai pemantau, terus teman, kemudian manajer ya, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada budaya positif. Budaya positif itu ada 6 cakupan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan individu. Yang kedua, keyakinan atas.
Yang ketiga, restitusi 5 posisi kontrol. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti ada 5 ya, kebutuhannya. Ya. Kemudian, restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Sekarang, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Menurut Dr. William Dassel, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Dassel dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Joyce Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kemudian, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi gini ya, guru sebagai kontrol, kemudian mengamati siswanya tingkah laku di kelas seperti apa. Ya. Apakah berkelahi? Apakah anak sering berebutan semacam kayak buku ya, terus apa celaka? Ya. Pasti punya catatan sendiri. Itu posisi kontrol. Ya. Biasanya saat ini kan yang saya alami biasanya sikap-sikap siswa yang di kelas 3 ini. Ya. Ini sikap A, misalnya ada yang suka berantem, terus yang kedua ada yang suka saling berbagi, terus ada yang lain, ada yang suka usil pada temannya. Masing-masing udah punya catatan tersendiri. Dengan kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Yang tadi ya sudah punya catatan, terus sudah diperingatkan balik. Ya masih seperti itu lagi, nanti bahkan kadang diselesaikan melalui kepala sekolah. Kemudian ada orang tua murid yang sudah walaupun misalkan diperingati bolak-balik 4 kali, misalnya nggak mempan gitu, sudah didengarkan. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada sang guru untuk berusaha. Ya, kadang kita jalan kelas, ya, kayak misalnya pembelajaran, ya, menjelaskan materi tema, ya, yaitu tergantung kita gurunya. Apa arti kita? Yang kita lanjutkan. Monggo. Bapak Ibu, sebelum materi ini ada es berdiri ya. Ya, nanti ada lihat tayang. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Tayang es. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan Bapak Ibu.
Silakan Bu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat terima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah penurunan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dengan jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kita diberi tugas ya, dan misalnya diberi tugas mengikuti upacara di alun-alun ya, kita secara dewasa harus bersedia melaksanakan kecuali ada keperluan yang mendesak dan yang penting ya itu ya secara dewasa ya. Kalau bisa memberikan masukan kepada pimpinan maupun ke teman sejawat. Ada lagi dengan murid juga saling menyadari ya, tugas piket ya tanpa disari tanpa disuruh oleh Pak Guru ya. Kemudian kalau seperti itu akan sebuah perusahaan yang terbentuk. Kalau misalkan berarti harus memaksa seperti akan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk itu ya. Kita harus saling menjaga diri dewasa ya, kita memiliki hak ya untuk memaksanya hanya positif saja ya, positif saja ya. Lanjut, makna disiplin. Kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin. Disiplin di sini yaitu tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya. Disiplin dihubungkan dengan hukuman. Ya. Disiplin ada antara siswa yang tadi ya, datangnya terlambat. Ya. Ya. Kadang disiplin, kadang contoh ya, siswa datangnya terlambat. Ya kadang pula jarang anak-anak mengerjakan tugas seperti PR seperti itu. Ya. Kalau zaman dulu guru yang sekarang kalau misal melanggar peraturan misal terlambat disuruh lari lapangan, tapi kalau zaman sekarang tidak, harus nanti ada menggunakan tahap segitiga tersendiri. Kalau dulu kan dimari, kalau zaman dulu semua dimari ada tahap, ada yang dicewer gitu, itu yang masuk itu zaman dulu. Tapi kalau yang ini nanti ada pembelaan dipanggil dengan baik-baik, sesuai dengan keyakinan, ya, sesuai dengan tahap restitusi. Kalau itu zaman dulu seperti itu. Kalau sebelum itu kenapa kamu terlambat? Push up itu zaman dulu itu. Tapi sekarang udah kayak itu, aturannya dulu secara baik-baik. Bagi di kantor biasanya ya seperti itu ya. Lanjut, dalam budaya makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, yang saya mau tanyakan, disiplin tidak ketidaknyamanan, apa sebabnya? Contohnya tadi siswa datang terlambat, terus kemudian tidak mengerjakan tugas, alasannya lupa, bangunnya kesiangan, ya bermain dulu gitu, yang saya sering jumpai gitu. Ya, biasanya seperti itu, yang bukan atas tidak nyaman, ya. Kemudian kadang juga gurunya juga selalu datang tepat waktu, walaupun pakai absen pinjat ya, tapi kadang absen pinjat di depan terus nanti pulang lagi 15 menit kesini lagi, ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya, saat ini sebagian menggunakan kurikulum merdeka ya, kelas 1 dan 4. Tapi tahun ini kelas 2 dan kelas 3. Kemudian kelas 3 dan 6 masih menggunakan KL 13. Iya, tinggal kasihkan aja. Ya. Udah. Syarat utamanya itu harus ada dakwah. Di sini disiplin yang dimaksud itu disiplin diri daripada kita diri sendiri. Itu yang memiliki motivasi internal dari dalam. Kalau eksternal di luar, ya, seperti memberikan penghargaan ya, ribet untuk eksternal kemauan. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam. Ya.
Jadi dua ya, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Dan ya, iya. Selanjutnya kalau internal itu sama saja dengan ekstrinsik ya, seperti itu. Kalau internal itu jalan. Kalau dalam itu kemauan sendiri tanpa disuruh orang lain. Contohnya piket, ya kerja bakti itu ya, membuang sama di tempatnya itu dari dalam itu bisa internal. Kalau ekstrinsik biasanya kalau misalnya puasa dimimi puasa ya, nanti kalau puasa udah sampai close nanti biasanya kalau orang memberikan hadiah nanti kamu dapat misalnya di rumah sepeda seperti itu ya. Kalau misalnya udah ujian bagus dapat nilai dari 40 atau seperti lanjut. Dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi ya sudah dijelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Udah motivasi intrinsik 40 dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Seperti itu. Contohnya kalau misalnya ekstrinsik itu pada kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6, kalau kelas 6 biasanya ujiannya bagus. Nanti kasih dia bapak guru seperti itu. Kemudian nilai kebajikan itu sama saja dengan nilai profil pelajar Pancasila. Ya, itu nanti jelaskan. Lanjut. Nilai kebajikan universal. Apa ya nilai kebajikan universal? Yang pertama ya sifat positif manusia merupakan tujuan kemudian yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa istilah telah memiliki nilai kebajikan ini dan disepakati bersama. Salah satunya ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nilai profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Di sini kalau misalkan beriman bertakwa contohnya yaitu ibadah ya yang kita setiap hari dijalani. Kalau biasanya saya lihat kelas 4, 5, 6 sehabis pembelajaran kita melaksanakan sholat duhur. Ya itu namakan sholat duhur. Setelah itu tidak hanya itu tapi bisa saja kalau di pembelajaran itu melaksanakan literasi ya, bisa tadarus, bisa membaca surat-surat pendek itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kemudian mandiri ya. Kalau mandiri kalau di kelas 1 kan kita sekarang bukan anak mereka tanpa dibimbing pun kalau di rumah sudah bangun subuh ya Bapak Ibu ya, pertama sholat ya, kemudian di sekolah piket nggak usah Pak guru banyak yang piket hari ini siapa? Secara sadar anak-anak pun melaksanakan piket ya tanpa disuruh laku sama gurunya itu mandiri. Kemudian ada lagi mengerjakan tugas PR ya, PR biasanya kalau misalkan di rumah kelas 3 dan kelas 4 kalau PR-nya sangat mudah kerjakan bisa sendiri ya, melaksanakan sendiri. Kemudian bernalar kritis biasanya itu ya kalau misalkan ada anak gini, misalnya gini, kamu sudah mengerjakan sih kenapa Pak Guru? Kan biasanya kan kalau tidak baca sudah ada, tapi ditanya apa alasannya gitu, kritis gitu. Saya bertanya gitu. Di kelas 3 sudah ada yang saya lihat ini. Kemudian ada lagi berkebinekaan global. Ya. Kita satu kota jangan satu suku ya, satu buku bahasa Indonesia yaitu suku Jawa ya. Ya. Di sini tidak ada suku Jawa ya. Ada ya semuanya ada ya suku Jawa. Kalau suku di luar Jawa tidak ada ya, seperti itu ya. Iya. Lanjut bergotong royong. Selalu bergotong royong ya, kerja bakti ya, kemudian penataan kelas bersama-sama ya, kemudian ada lagi menjenguk orang sakit ya, biasanya memberikan secara sukarela itu bersama-sama ya. Kemudian lanjut kreatif di sini yaitu menjenguk saya
lihat dari kelas 1 dan 2, 3. Contohnya yaitu di kelas 1, 1 dan 2 keterampilan membuat kolase ya. Yang kolase itu biasanya terbuat dari alam, boleh biji-bijian, boleh daun, kreatif. Biasanya saya lihat di kelas 1 juga. Namun di kelas 3 juga ada ya kreatif apa mengarang puisi, mendiskusi dan sendirinya. Lanjut. Ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi menurut Diana Kosan dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Jadi yang tadi, kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, kok besoknya nggak berangkat, ya, nggak boleh seperti itu ya. Ya nanti ada melaporkan kepada wali kelasnya, ya, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, itu ya. Ada juga yang tadi datangnya terlambat, kadang seperti itu. Aku takut ditemani Pak Guru, nggak usah berangkat, nggak boleh seperti itu ya nanti ya, Bapak Ibu ya. Iya. Pertama orang tua murid ya saling memperhatikan anak-anak kita yang selama ini sekarang naik kelas 4 ya perlu ditingkatkan ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain ya, satu tingkat di atas motivasi pertama di sini orang berhak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan lain. Jadi kalau sepertinya contoh ya penjaga ya tidak disuruh ya membersihkan sebuah ruangan di kelas, memang disuruh ya kita harus berikan penghargaan ya seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang nilai yakini tersebut. Jadi gini ya, kalau misalnya kita bekerja dengan sungguh dengan ikhlas, insya Allah kita akan berkaya. Jadi ini nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1 atau 2 atau 3? Nomor berapa? Nomor 3 ya? Ya, menjadi orang yang mereka inginkan berdiri sendiri ya. Dengan nilai mereka percaya ya, dan kita bekerja dengan ikhlas ya, seperti itu ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan melatih murid berpikir tentang orang seperti mereka inginkan, bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi itu sebuah perbaikan siswanya ya, supaya benar-benar berubah ya, itu ya restitusi itu mengenai hukuman. Selanjutnya, nah hukuman bersifat tidak terancana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi jika tidak dilebatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan memberi, tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari guru baik sebelum atau sebelumnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi kalau misalkan anak misalnya terlambat, jangan dimarahi dulu, tapi harus melalui tahapan restitusi ya, jangan kenapa terlambat seperti itu, kenapa tidak mengusap PR ya, seperti itu. Kita panggil kantor, ya, kita selesaikan ya, apa keyakinan, apa validasinya, apa kestabilannya, kita tanya dulu ya, mengapa kamu tidak mengusap PR, mengapa kamu terlambat, seperti itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensinya sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi
konsultasi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebenarnya konsultasi yang akan diterima tidak ada pelanggaran. Pada konsultasi murid juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsultasinya bisa diberikan berdasarkan suatu data umumnya dapat itu, misalnya 3 kali tugas tidak selesaikan pada waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalkan ngobrol ya, misal di dalam kelas ya, jangan dimarahi langsung. Pada saat belajar itu ngobrol sama sendiri, ribut sendiri pada teman-temannya ya, ketika Pak Guru lagi menjelaskan kok ribut sendiri gitu. Diulang berkali-kali, 2 kali tidak, istilahnya tidak mompak seperti itu, tidak ada perubahan, akhirnya dipanggil ke kantor seperti itu. Atau tugas PR juga ya, PR juga misalnya PR-nya tidak mengerjakan berapa kali ya, dipanggil di kantor ya. Jangan diselesaikan dengan cara yang marah ya, ada yang itu misalnya bentak-bentak ya, bentak-bentak seperti itu. Kenapa nggak dikerjakan? Kata-kata ada yang kasar, kita menggunakan kata yang halus itu sebetulnya. Peraturan dan konsultasi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini semacam memonitor murid. Ya. Monggo lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Afikon Pancar ASDM Annual Conference Maret tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seseorang yang menghasilkan potensi pembelajaran yang sebenarnya. Menurut kawan, secara tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau misalkan anak belajar bagus ya, PR selalu mengerjakan, akan ada suatu penghargaan ya, menunjukkan disiplin. Tapi kalau di sini dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Selanjutnya juga merupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilai sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama yaitu penghargaan tidak efektif. Ya. Penghargaan tidak efektif, contohnya misalkan anak-anak di sekolah kita akan mengadakan lomba bulan bahasa. Ya, bulan bahasa itu kalau kelas sebenarnya itu storytelling. Storytelling itu apa? Menceritakan kembali. Ya, kadang siswa storytelling nggak tahu apa sih, apa belum itu menceritakan kembali. Kalau kelas rendah, tapi kalau misalnya kelas tinggi, biasanya puisi sudah jelas sekali. Ya, kadang siswa itu ya sangat malas ya, gitu ya. Kadang berbuka susah baca ini baca. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Ya, anak perlu dipelajari itu ya. Jangan ada mau membaca gitu ya. Perpustakaan harus membaca ya, gitu perpustakaan. Jadi biasanya kalau kelas berat perpustakaan akan dibiayakan dari selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Ya. Di sini kalau merusak hubungan kan biasanya kan hebat, anak kiri-kiri ya seperti itu ya. Kemudian mengurangi ketepatan, ya, mengurangi ketepatan biasanya itu ya mengerjakan PR, dilaksanakan tugas tepat waktu ya. Terus bagi yang sudah tepat waktu setiap hari terus tidak ada yang mengerjakan PR saat kita mendapatkan ribet, mendapat nilai yang bagus, ya ribet. Mereka mesti mendapatkan ribet. Seperti kita buat itu bintang. Bintangnya ada berapa? Kalau misalnya misalnya berarti kan 10, kalau 9 ya. Selanjutnya itu penghargaan menurunkan kualitas ya. Anak sudah tahu tapi tidak termotivasi ya. Sudah tahu tapi tidak, contohnya dalam memberikan pelajaran materi apa tapi tidak selanjutnya itu penghargaan kreativitas. Misalnya lagi penghargaan kreativitas lagi menang mesti ikut lah seperti itu ya. Mesti menang kayak lomba kebersihan mesti menang kelas berapa? Kelas 2 kelas 4 ya. Mesti gue lah terbaik saya kelihatan biasanya bagus gitu seperti itu kan.
penghargaan hukum. Ya, penghargaan hukum itu biasanya kalau anak maju namanya sih yang siji bae sih maju. Ya. Sing penting lho, karena siswa ini sing itu loh maju di matematika. Selanjutnya motivasi dalam diri ya, dari intrinsik ya, pada dasarnya kita dalam diri kita ya secara sadar anak bisa mengerjakan tugas ya, itu satu dari anak. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak ada peraturan kelas? Monggo. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena keyakinan mengandung nilai kebajikan yang datang dari dalam kita. Jadi nilai kebajikan tadi yang sudah tadi Bapak sampaikan itu ada 5 ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Daripada hanya sekedar serangkaian peraturan tulis tanpa makna, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih kebajikan dengan peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa mengalami tujuan. Jadi Bapak Ibu sebelum tanggal 17 masuk seperti dari Bapak Tony sudah membagikan guru kelas masing-masing. Sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, yang sudah disepakati. Apa yang diinginkan mereka ya, itu kesepakatan kelas. Hindari, dilarang ya, jangan, tidak ya, kesepakatan seperti itu. Kata-kata hindari, dilarang, jangan, tidak, hal yang positif saja. Ya, misal saya ingin kelasnya rapi, bersih, saya ingin hadir tepat waktu, saya ingin menjadi anak yang baik, saya ingin menjadi kelas yang rajin. Kata-kata keyakinan. Jadi dari Bapak Ibu, kata-kata bilang jangan, tidak, seperti itu. Berhenti bicara di dalam kelas. Contohnya tadi ya, berhenti mengajak teman. Itu keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Lanjut. Itu gambar ruangan kelas kita ya, nanti yang menantikan kita. Ya, nanti kita saat berangkat kapal tanggal 12 nanti Bapak Ibu mengarahkan pada siswa membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tujuannya yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Ya tadi budaya positivitas sudah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa dalam kegiatan belajar. Ya, tadi sudah disebutkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa? Beriman, berakhlak dan mulia. Yang kedua, Bapak Ibu, nilai profil pelajar Pancasila gotong royong. Terus yang ketiga apa Bapak Ibu? Kreatif. Terus bernalar, kritis. Itu nilai profil Pancasila. Kemudian meningkatkan semangat belajar siswa. Ya, tentunya anak-anak diberi motivasi pada siswa supaya siswanya lebih baik lagi. Ya, anak yang saat ini itu naik kelas. Ya, Pak Guru ucapkan pada orang murid selamat ya atas naik kelas 4. Ya, semoga ditingkatkan ya, yang lebih baik lagi belajarnya, lebih mudah. Kemudian kelas 6 juga lulus ya, lulus melanjutkan ke SMP. Ya, itu. Ya, melatih tanggung jawab, ya, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi melatih tanggung jawab disiplin siswa. Kalau misalkan anak diberi tanggung jawab, misalkan kegiatan anak-anak hari Jumat nanti berangkat pramuka ya, itu wajib ya. Ya, jangan bisa nggak berangkat, itu wajib. Melatih kedisiplinan. Terus tanggung jawab juga PR ya, yang ditugasi oleh Pak Guru PR selalu dikerjakan ya, tidak dibuat clipping ya. Kemudian kelas membuat keterampilan kemudian dilanjutkan ya, seperti bikin kolase seperti itu ya, ya sebenarnya tanggung jawab PR juga ya.
bungkus titik disiplin, tidak hanya itu tapi disiplin siswa, tidak hanya tercapai tapi dari segi waktunya datang tepat waktu, kemudian disiplin dalam berpakaian ya Bapak Ibu ya, terutama ya pada saat upacara di Senin ya, anak-anak memakai topi, kemudian dasi, terus ikat pinggang ya, sepatunya warna hitam ya, jangan sepatu warna putih. Saya lihat masih warna putih sepatu upacara. Ada yang sebagian tidak semua memakai sepatu warna putih ya. Ya, itu nggak boleh ya. Tapi aturan resmi sih nggak ada deh, tapi aturan dari sekolah ya. Seperti sepatu hitam ya, kalau putih biasanya dipakai olahraga ya, putih. Tapi kalau setiap hari-hari resmi, kalau pas berangkat ya sepatu warna hitam ya. Kaos kaki juga ya menyesuaikan ya seragamnya. Kalau merah putih putih, kalau Jumat hitam ya, seperti itu. Kalau pas pakaian nanti ada aturan sendiri ya, seperti itu nanti sudah diberitahu WK ya. Jumat pramuka satu ya, itu batik sama-sama tulis merah putih ya, itu aturan yang ada di ya. Jadi Bapak Ibu harap mencermati ya, iya itu ya, baik semua orang tua murid ya, sebagainya. Ya lanjut. Tolak ukur ya, siswa mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang pada dinding kelas ya. Nanti Pak Guru yang sudah Pak Guru praktekkan yang di dalam kelas itu, terus siswa dapat mengaplikasikan nilai profil Pancasila terus secara sadar dan terus menerus dalam proses belajar. Nanti saya tunjukkan videonya. Ini saya sudah buat keyakinan kelas ya, videonya. Dibagi dulu pakai stick note itu sepotong kelas. Iya. Siswa inginnya bagaimana? Lanjut keyakinan dulu. Ya. Kelas. Jadi ini lanjutannya tadi ngecek apakah sudah apa belum. Ternyata itu yang mengecek apakah anak-anak sudah menulis keyakinan kelas seperti itu. Iya. Silakan dari yang sudah melakukan bagian kelas yang belum ya. Ini anak-anak yang sudah mencatat keyakinan kelas dan ataupun ditempel pada di papan tulis. Sudah dipakai semua. Itu hasil keyakinan kelas anak-anak semua dan sangat dikumpulkan. Kata yang sama ditulis. Iya. Ya itu sudah sepakat belum? Itu sudah janji kamu ya. Terus yang kedua lagi apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus bertanggung jawab dalam apa? Bertanggung jawab dalam PR, terus pikir ya. Saya membantu. Ya nanti kalau hari ini nggak pikir, kalian nanti setelah pulang boleh. Terus lagi buang sampah. Ada ini. Ini sudah ya. Mau buang sampah dan tempatnya. Tapi jangan buang sampah sembarangan semua. Sampah pada tempatnya. Ada. Tempatnya. Terus yang normal, sudah di sini yang suara banyak. Malam malam, ya malam malam. Yang saya ulang kan hampir 3 orang ya, jadi suara persen. Saling membantu. Ya, seperti itu.
Lanjut. Ya. Itulah tadi hasil keakhiran kelas yang sudah disepakati kemudian ditempel di bawah tulis. Bapak Ibu ini mencoba ya menuliskan keyakinan kelas kita masing-masing ya untuk persiapan awal pembelajaran baru. Ya. Nanti ditulis nanti tempel di papan. Terima kasih. Ibu yang lain monggo. Ya, tadi ya. Saya bacakan ya. Yang pertama yaitu keyakinan yaitu disiplin. Ya, memang bagus disiplin ya. Disiplin ini tidak hanya tetap tepat waktu, tapi mengejar tugasnya, terus melihat jadwal dan targetnya. Ya. Terus kemudian membaca surat-surat pendek dan literasi sebelum belajar dimulai. Oke. Terus berikutnya, tertib mengikuti pelajaran di kelas. Melaksanakan tugas di bulan guru baik berangkat sekolah waktu dia tapi disiplin. Datang tepat waktu kalau malam dia disiplin dan kalau malam. Setelah malam bergotong royong. Selanjutnya yaitu disiplin. Ya, bertanggung jawab membaca Al-Quran selama 16 menit. Siswa datang tepat waktu. Ya, siswa datang. Secara kesimpulannya berdasarkan hasil kesepakatan kelas yang oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama apa? Disiplin. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Tolong menolong. Ya, yang banyak tolong menolong. Terus berikutnya gotong royong, bertanggung jawab. Kemudian membaca Al-Quran atau juz Ramadan terus ya seperti itu dan sebagainya ya. Kesepakatan kelas yang disebutkan yaitu disiplin, kemudian gotong royong, suka menolong, datang tepat waktu, kemudian yang terakhir yaitu membaca tadarus ya. Tapi diawali disiplin kemudian baca tadarus. Ya. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas tadi pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Oke, disiplin mesti diingat ya, seperti disiplin dalam tepat waktu, kemudian membaca tadarus. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan sosial. Berarti menimbang pikiran ya, keyakinan kelas seperti itu. Apa jawab ya, untuk paguyuban ya seperti itu, seperti substansi ya seperti itu. Terus berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan dalam dari waktu. Jadi dalam satu tahun kan biasanya sebenarnya kondisi itu berbeda ya, tapi tidak hanya disiplin saja, tapi hanya cari hal kata yang baru ya, tidak hanya itu terus ya, tapi ganti dari tahun ke tahun ya seperti itu ya. Tahun berikutnya ganti ya, itu yang sudah disepakati bersama. Monggo lanjut.
Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu di sekolah kelas. Berikutnya, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di ruang tulis atau kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat berapa. Ya, tadi Bapak Ibu murid boleh mencatat misalkan ada kendala anak, misal masalah di kelas, Bapak Ibu bisa mensuratkan pada wali kelasnya, atau kalau misalkan wali kelas pada kepala sekolahnya, ya bisa ada masalah sedikit bisa konsultasi pada wali kelasnya. Ya, kalau wali kelas yang berat ke guru mapel, mata pelajaran oleh guru agama maupun guru pelajaran. Misalkan ada hal sedikit boleh disampaikan seperti itu. Kalau sudah ada nanti kalau begitu masalah yang berat bisa dilanjutkan kepala sekolah atau sebagai pimpinan seperti itu. Terus susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalau positif berjalan di kelas atau koridor. Kalau kalimat negatif jangan berjalan di kelas koridor, itu yang surya. Jadi berarti yang berarti kita hindari ya. Jadi jangan, tidak, dilarang seperti itu ya. Hindari kata dilarang, jangan, tidak ya. Berhenti berbicara di dalam kelas, berhenti mengejek teman seperti itu. Lanjut. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan di tinjau tersebut. Tadi sudah ya, contoh berjalan di kelas, kemudian dengarkan Pak Guru sama Bu Guru. Selanjutnya datanglah tepat waktu. Tadi sudah kita sepakati di bawah pastor payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, boleh saling menghormati atau nilai berjalan tepat. Ya, keyakinan ini dimasukkan dalam daftar untuk sepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah kelas. Lanjut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah kutip pencatatnya keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Ya, bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya, akibatnya sulit dijalankan. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibuat sesingkat saja ya. Jadi ada kata disiplin, ada kata waktu, saling menghormati ya. Ya, membawa sama pada tempatnya, saling berbagi ya pada temannya seperti itu. Ya, saling berbagi. Atau saling menolong pada temannya. Ya. Dan sebagainya. Terus 6, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka sekolah kelas dipersiapkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk semua guru dan warga murid. Ya. Jadi benar-benar yakin ya seperti itu, sudah ditinjau ulang, sudah disepakati bersama. Setelah itu mulai aktif. Keyakinan sekolah ke kelas selanjutnya bisa dilengkapkan dididik di kelas ya. Bapak Ibu misalkan sudah membuat keyakinan kelas, setelah itu nanti kita pindahkan ya, dipindahkan menjadi kesepakatan kelas ya. Jadi biar tahu ya seperti apa aturan ya, ada disiplin itu, bertanggung jawab. Kemudian ada lagi baca tadi ketika sebelum jalan. Lanjut. Ini tadi sudah ya, ya sudah kita yang aja. Ya ini tadi sudah disepakati bersama oleh anak-anak. Terus tadi sudah ditempel ya pada kegiatan kelas. Ya setelah itu tadi sudah dipindahkan kesepakatan kelas. Sudah tepat waktu itu sudah dipindahkan. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Ya tadi waktu kita. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu kelangsungan hidup, cinta dan rasa kepemilikan, kekuatan harga diri, kebebasan senang. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup. Kita punya tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup itu apa? Ya, bisa melaksanakan ibadah,
bisa melakukan tindakan. Ya. Cinta adalah rasa kepemilikan, cinta rasa saling kasih sayang pada anak-anak kita di rumah, ya, saling memperhatikan, ya. Terus kekuatan harga diri, ya, kekuatan harga anak dilatih bagaimana cara sering menghormati pada temannya, pada orang tua kita, kebebasan, anak bisa jangan sebebasnya sendiri, tapi ada aturannya, bisa kebebasan berpendapat, ya, kebebasan untuk melihat anak. Kemudian kesenangan biasanya refreshing ya, dan anak-anak tentunya anak-anak tidak di rumah sekolah jenuh ya, kita butuh refreshing ya, atau pergi ke suatu tempat yang lain itu kesenangan ya, atau pergi ke alun-alun, ke mall ya, biasanya refreshing ya, seperti itu ya. Lanjut, restitusi itu ada 5 positif kontrol ya. Yang pertama yaitu penghukum ya, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer ya. Jadi kita itu berarti bisa kita ambil kelima itu ya. Saat ini posisi kita yaitu manajer ya. Manajer ini yaitu mampu mengatasi solusi. Ya, contohnya orang sedang berkelahi ya, kita dihadapi. Kita bagaimana solusinya? Ya, tidak hanya dimarahi, tidak dipanggil kantor secara baik-baik. Ya, seperti pada kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, itu manajer. Kontrol juga tadi sudah dijelaskan, yang mengawasi, yang mengamati. Ya, kita punya catatan anak yang ada di dalam kelas kita, ya, yang mati apa anak suka menolong, terus ada yang sudah tidak mengejar PR, anak sudah bikin hidup sendiri ya, misalnya hidup ya seperti itu ya, anak tidak tahu aturannya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu membuat rasa bersalah, ya, misalnya gini, kamu tidak mengerjakan, padahal sudah diberitahu ya, misalnya mengejar PR sudah diberitahu, oh masih lupa gitu, membuat rasa bersalah. Terus menghukum, ya, kalau terlambat sama tadi datang terlambat, ya, kalau misalnya jam 40 ulangi, kalau datang terlambat jam dulu kan mesti dimarahi atau bahkan push up. Tapi sekarang enggak, ya dipanggil dulu, nanti ditanyakan kenapa terlambat gitu. Ada yang seperti itu, ya, apa sering bangun yang siang kan seperti itu. Ya. Monggo lanjut. Sekarang ini punya video lagi ya mengenai tentang segitiga restitusi. Saya buat ya restitusi. Ini ya fasilitator saya dan pengacara. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Bertemu kembali dengan saya Wiji Sulawesi. Saya adalah calon gubernur. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4D. Saya bersama murid akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Selamat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ya restitusi itu proses penciptaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Ya, kemudian restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan. Kemudian 2 validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan itu biasanya pernah melakukan kesalahan. Kalau validasi biasanya murid terlambat, dipanggil, tidak usah dimarah-marah, langsung dipanggil kantor, terlambat. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan, kamu betul melanggar keyakinan, kesalahannya apa? Kalau misalkan datang terlambat. Monggo lanjut.
tahap di tiga eksekusi ya. Yang pertama yaitu validasi tindakan. Terus yang berikutnya menstabilkan identitas. Yang tiga yang menanyakan keyakinan kita. Iya, menanyakan keyakinan kita. Ya nanti kalau misalkan ada permasalahan kita nggak usah dimarahin di level yang itu. Ada yang tetapi terus seperti itu aja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Berarti ya. selamat pagi Ya. semua. Ini sebagai contoh ya. Ini kasus pertama, Sulfan adalah siswa kelas 3 yang melanggar peraturan di sekolah. Sudah belum sama sekali mengerjakan pekerjaan rumah berupa soal uji kondisi pada akhir mereka yang diberitakan oleh Pak Wiji Sustio. Saya selaku wali kelas 3 melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Lanjut. Buktikan dirimu di depan kelasmu, berarti Contoh tentang penanganan studi restitusi ada 3 tahap. Itu pada stabilitas identitas validasi yang salah tanyakan ketika waktu dia sama menyatakan keyakinan ya. Supaya tidak terulang lagi panggil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan, siswa kelas 3 SDN Negeri Kemang 3 Kota Tegal. Perasaan saya setelah melaksanakan Testimos. saya sangat lega karena ketika Pak Wiji mengetahui bahwa saya tidak mengerjakan PR, saya tidak memarahi tetapi diberi nasihat dan kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus kedua. Para siswa kelas 3 melanggar aturan sekolah yaitu tidak memakai seragam lengkap. Mereka tidak mengenakan dasi dan ikat pinggang. Kemudian ada fitur yang merupakan mereka yang tidak patuh aturan berseragam. Kemudian saya membawa mereka dan memanggil mereka esok hari. Saya selaku wali kelas 3 melakukan restitusi dengan sikap tersebut. Monggo lanjut. Ternyata ada mahasiswa yang tidak mengenakan dasi, ya saya periksa dalam kelas. Ya. Itu sebuah contoh ya, ini buat Bapak Ibu semua. Salah kelas 3 ya, memeriksa kelas 3 sebelum belajar awal.
Ini guru sedang melaksanakan sekitar institusi yang disampaikan di kelas paling tidak belakang. Ini juga ya, Pani ya. Kak Lucy. Karena ketika Pak Wiji mengetahui saya tidak memakai dasi, saya tidak dimarahi, tetapi diberi nasihat dan kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Bapak saya. Salam dan bahagia terima kasih. Monggo, barangkali ada sebuah pertanyaan. Validate. Oke, kami ada pertanyaan. Pertanyaan dari kami adalah strategi apa yang Pak Wiji lakukan atau terapkan untuk melaksanakan disiplin pada siswa-siswanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Farida. Untuk strategi disiplin yang saya lakukan, dulu saya mengajar kelas 5, kemudian setelah itu kelas 4, terus terakhir kelas 3. Tapi sekarang ajar kelas 5 Ibu ya. Iya. Iya. Saya terapan yaitu ajaran yaitu nilai-nilai praktik Pancasila. Ya, yang tadi saya sebutkan yaitu beragam mulia, gotong royong, bernalar kritis. Kemudian ada lagi sebuah tanggung jawab pada anak. Kemudian saya ajarkan lagi berdoa. Kemudian dilanjut tadarus. Kemudian setelah itu menyanyikan doa saya. Setelah itu ada resepsi. Kemudian setelah itu saya ada tutung selama 5 menit saja pemberian aram-aram supaya mereka tahu ya. Kemudian pengajaran disiplin pada anak tingkat pertama ya melihat jadwal ya. Itu saja Bu Farida. Ya, penerapan budaya positif yang telah disampaikan Pak Wiji tadi dalam nilai-nilai kebajikan universal tadi ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, dalam posisi mengontrol murid yang sering jenengan atau Pak Wiji lakukan selama ini itu apa saja biar jadi contoh kita nantinya. Apakah positif yang sering dilakukan? Jadi sebelum saya terlibat di guru penggerak, selama ini saya posisi sebagai penghukum. Ya, jadi penghukum ada anak-anak, kadang anak-anak sering mengerjakan PR ya. Tapi pertama ini biasanya kalau nggak bersama nanti beri hukuman yang ringan saja, tapi tidak terlalu berat. Kemudian sebagai teman seperti agar seperti kita sebagai orang tua kita sebagai anak kita supaya anak tersebut mendapat perubahan yang juga. Ada lagi merasa bersalah ya. Jadi masalah kita tentunya sering ya kadang mengucapkan kepada anak kita dan kata harus tidak melukit ya dan dalam bahasa kita aja belajar kita belajar Bapak ada lagi cukup. Demikian paparan kami dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian salah kata dan kurang-kurang dari Ibu. Saya selaku calon guru penggerak. Ya, terima kasih kepada semuanya. Saya serahkan kepada Bapak. Silakan dari Bapak. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif. Ya. Untuk pemaparan budaya positif tadi ternyata sudah sangat jelas ya digambarkan oleh narasumber kita dari Bapak Wiji
termasuk budaya positif itu dilaksanakan dengan tidak secara instan, tapi perlu adanya tahapan. Tapi setiap hari kita melakukan budaya positif tersebut. Contohnya dengan anak mau berangkat sekolah dengan cium tangan, itu salah satu bentuk budaya positif, ya. Nah, budaya positif di sini kan dari sekolahan otomatis yang dituntut sebagai guru, ya. Sebagai kita pendidik, guru itu menuntut agar anak-anak bisa melakukan budaya positif tersebut. Hal yang kecil saja pun biar mereka bisa melakukan setiap hari itu sangat kadang sulit juga. Nah, di rumah pun sebagai orang tua itu mungkin salah satu budaya positif untuk biar bisa mempelajari, kan. Jadi nggak cuma di sekolah saja, tapi di rumah pun karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali, Bu. Ya, yang pertama itu lingkungan. Budaya positif itu kalau lingkungannya negatif ya negatif, ya. Kalau kita lingkungannya baik ya otomatis ke bawah. Apalagi anak, ya, anak-anak lingkungan dasar, anak SD, dia apalagi mencontoh, ya, melihat, dia lihat, menyimak, ternyata dia mempraktekkan. Nah, setidaknya kita harus melakukan mereka di depan mereka dengan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi nggak harus dengan adanya, nggak usah yang gimana sih budaya itu gimana, ya dengan cara masuk pulang dari sekolahan, ucap salam, salim, ganti baju, itu udah salah satu bentuk dari budaya positif. Nah, kalau udah dari situ otomatis anak sudah bisa menjadi anak tersebut jadi mandiri, ya, jadi tanggung jawab sendiri. Jadi tanpa adanya yang namanya dipaksa atau disuruh diberita, mereka sudah dari hati sendiri itu. Jadi kalau kita positif, ya apa yang kita lakukan positif pasti kemanapun pikiran juga tetap, dan itu akan mempengaruhi dalam prestasi juga, mengikuti gitu. Jadi kalau kita nanti jadi ini hanya kalau untuk guru kan kita didik hanya berapa jam, ya, lebih banyak di rumah gitu. Jadi minta tolong kalau jika Bapak Ibu lagi ada srek atau lagi bertengkar atau lagi enggak sama mamanya, ya, jangan di depan sama kakaknya ngomongnya kasar, otomatis kan nanti jiwa mereka juga kena. Walaupun gimana dia diem, ternyata kadang sampai di sekolah dia lamun, kenapa? Nah, otomatis kan banyak yang bertemu juga, ataupun yang pas lagi bertengkar tapi di depan anak, di sekolah ini dicontoh tuh. Nah, otomatis kan itu kan lingkungan. Jadi mohonlah kerjasamanya. Jadi nggak cuma dari Bapak Ibu guru di sini di lingkungan sekolah, tapi di rumah pun itu sangat mempengaruhi sekali. Karena budaya positif ya lahir dari diri kita sendiri. Apalagi itu anak, ya kita sebagai orang tua harus memberi contoh, memberi teladan, ya, biar anak kita kalaupun anak kita pintar tapi tidak punya etika, ya sama saja, ya, sombong untuk apa, ya, tapi dengan adanya walaupun dia tidak berprestasi tapi punya etika, setidaknya itu kan bisa juga kan yang pintar siapa di etika, punya etika tata krama, itu yang terpenting gitu. Ya, terima kasih, ya, untuk pemaparannya Pak Wiji, semoga bermanfaat bagi kita semua. Diupas untuk Pak Wiji, untuk sukses selalu, ya. Iya. Untuk selanjutnya yaitu tutup, ya, acara. Saya menutup. Ternyata kita sudah menuju waktu, ya, 1 jam bersama Pak Wiji. Iya, cukup, ya, Pak, ya. Oke. Saya sedang wawancara. Saya minta maaf sebesar-besarnya berbeda salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Wiji sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Untuk budaya positif tidaklah digunakan secara instan ya, itu perlu dengan adanya toladan atau dari dorongan dari guru dan lingkungan tentunya, sehingga budaya positif tersebut akan terbentuk ya dari anak mulai dari kecil, sehingga akan terwujudnya lah budaya positif tersebut. Dan dalam tadi budaya positif tersebut sudah bagus untuk penyampaiannya, dan semoga anak-anak atau murid dalam di SD Bawang Tengah 3 itu bisa melaksanakan budaya positif dari yang terkecil ataupun yang sulit, sehingga mereka terbiasa dalam melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifan, siswa kelas 3 SD Negeri Depong Tengah 3, Kota Tegal. Ini memberikan pendapat tentang kesepakatan kelas 3 yang telah kita sepakati bersama. Menurut pendapatku, keyakinan kelas yang telah dibuat membuat saya lebih rajin, disiplin, mulai dari penerapan tidak berkata kasar, berhenti mengejek orang tua, sampai berangkat ke sekolah tepat waktu setiap harinya. Ya, untuk setiap pihak menerima dengan ikhlas. Terima kasih untuk Pak Wiji yang telah mengajarkan kami tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah, insya Allah saya akan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.